Hai, gua Daria. Selamat datang di channel Urban Mystikus. Kita kembali di segmen Magenta, Malam Gentayangan. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan seorang narasumber yang memiliki pengalaman pernah bekerja sebagai petugas tower, di mana pada saat dia melakukan tugasnya mengalami beberapa fenomena gaib yang sulit untuk dijelaskan dengan akal sehat. So, ingin mendengarkan kisah selanjutnya? Cari posisi senyaman mungkin, kenakan headset Anda. Dare to hear, let the story begin. Oke, kita udah kedatangan narasumber kita. Selamat datang di channel Urban Mystikus, Bang. Iya, sama-sama. Kita pengen denger nih cerita pengalaman Abang di tower ya. Dengan Bang siapa? Maaf. Bang Andri, Bang. Bang Andri. Tinggal di daerah mana, Bang Andri? Masih di Tangsel. Masih di Tangsel, dekat di daerah dengan studio kita ya. Iya. Bang Andri, kira-kira Bang Andri mau cerita tentang apa nih, Bang Andri? Ini Bang, dulu kita pernah kerja di tower gitu Bang, di apa namanya, kayak perusahaan telco. Nah, ya naik-naik ke atas gitu Bang. Kadang kita ditugasin ke satu tempat, ke tempat lain. Kadang-kadang saya pernah ditempatkan di satu daerah, itu tepatnya di daerah Talok Kresek Bang, di daerah Balaraja. Waduh, itu daerah ini juga Bang, pelosok juga itu masuk. Iya, nah di situ kita kan nggak pulang nih Bang. Biasanya kita kalau kerja itu habis selesai apa namanya instalasi kan kita pulang biasanya nih Bang. Tapi ini nggak pulang karena aksesnya rada susah. Terus kita mobil sama kantor nggak dapat nih Bang. Jadi kita harus nginep di kalau dibilang, kalau di site itu, di tower itu ada namanya shelter. Jadi kita harus nginep di shelter itu Bang. Oke. Itu Bang, itu kita ini tuh Bang, apa sih namanya? Wah, sempat kendala. Tahan lu Bang ya, ceritanya pasti banyak cerita yang seru yang bakalan menarik buat kita ikutin. Untuk teman-teman yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan bagi teman-teman yang punya cerita menarik dan ingin berbagi di channel Urban Mystikus, bisa kirimkan ceritanya ke email kami di urbanmystikus.ch@gmail.com. Oke Bang, bisa lanjut ceritanya Bang. Awalnya gini Bang, waktu itu kita kerja di tower ini kan tim, ya kan. Nah kita itu tim kalau nggak salah berenam. Iya. 6, saya, Reza, Ian, Sugi, satu lagi Mas Slamet, satu lagi saya lupa nih Bang. Ini udah lama sih peristiwanya, jadi sekitar 6 tahun yang lalu lah gitu. Jadi tim saya pokoknya 6 orang. Kita itu sebelum berangkat itu kita ke home base kita tuh adanya di daerah Manggarai. Manggarai, sorry Bang, di Tebet. Di Tebet atas selatan ya. Iya, di gudang peluru. Nah, kita itu kalau datang ke home base itu ngambil ini Bang, tools. Gitu. Oh, semua ada di sana. Alat-alat kan ada di sana semua. Nah, terus baru kita berangkat ke lokasi. Gitu. Nah, kebenaran kita dapat di lokasi itu tepatnya di daerah Talok Kresek Bang. Talok Kresek itu daerah Balaraja. Jadi ke dalam lagi nih Bang. Iya. Gitu. Nah, setelah kita dapat lokasinya di sana, saya ke home base udah ketinggalan rombongan nih Bang, ceritanya Bang. Kita ketinggalan rombongan, akhirnya kita nyusul pakai kereta gitu. Nah kita pakai kereta itu turunnya itu di stasiun ini Bang,
3 raksa. Stasiun 3 raksa. 3 raksa, saya nyambung lagi dari situ naik angkot sampai Balaraja, dari Balaraja lagi baru kita sambung ojek. Wah itu jauh bang. Sosok juga tuh bang ya, Pelosok. Nah begitu sampai saya di lokasi, ternyata teman-teman udah di site itu, di tower itu udah pada kumpul bang. Emang tinggal nungguin kita doang nih, nungguin saya aja gitu kan. Nah udah bagi tugas masing-masing, ternyata mereka udah di atas duluan tuh bang. Nah di atas duluan, nah kita itu begitu sampai bawah ya kita pakai harness, kita pakai helm ya, safety lah buat, maksudnya buat perlengkapan standar ya. buat ke atas. Udah saya lanjut ke atas. Nah ternyata kesampainya aja saya, begitu sampai Balaraja itu kan udah posisinya itu udah jam 2 bang, udah jam 2. Nah begitu saya udah ke atas itu ternyata instalasi nggak bisa selesai hari itu bang. Gitu karena kendala habis hujan gitu. Jadi naiknya itu ke atasnya itu udah siang gitu naiknya. Jadi itu yang baru kita naikin itu baru RRU itu ini bang, kalau dalam apa sih namanya telco itu jadi radio nanti ntar disambungin ke bawah itu ada yang namanya panel ke shelter kan tuh, ada tuh banyak ininya, perangkatnya besar tuh bang ya. gitu untuk disambungin ke situ biar cepat on air. Nah ternyata yang baru naik RRU, antena belum naik nih bang ceritanya bang. Gitu akhirnya kita putusin kerja itu selesai jam 5 bang. Jam 5 sore sih. Jam 5 kita turun nih ya kan, kita baru naikin ngerijing itu, naikin itu baru RRU itu. Nah akhirnya kita turun gitu, kita putusin itu untuk, kan biasanya kita suka nginep itu atau kalau kemalaman gitu ya bang, karena kita nggak dapat fasilitas dari kantor, kadang-kadang kita nginep itu di rumah penduduk setempat. Gitu. Iya. Gitu. Nah tapi kita putusin karena di situ shelternya itu ada yang kosong satu, kita nginepin di situ, maksudnya kita tidurin di shelter yang kosong itu. Jadi Ian bilang nih, Ian ini leader saya bang, engineer-nya itu si Sugi bang itu. Nah Ian itu bilang ya udah kita nggak usah pulang, kita nginep aja di shelter gitu. Jauh juga bang ya kalau mau pulang juga dia kan makan waktu lagi. Bang, besoknya tuh harus balik lagi gitu. Kalau dapat mobil sih nggak masalah, kalau tol gitu. Ini berhubung naik motor begitu kan, bawa apa sih namanya tol juga, tambang juga, jadi ya udah putusin kita nginep di situ di shelter. Nah shelternya itu bang gini bang, posisi shelter itu ada satu pohon mangga di shelter, pohon rambutan. Nah kelilingnya itu sawah-sawah, ada satu rumah penduduk, nggak dari shelter itu mungkin sekitar 50 meteran lah gitu. Nah selebihnya tuh sawah-sawah semua gitu, sawah semua sepanjang mata memandang tuh sawah. Satu pohon rambutan itu di dekat site, di dekat tower. Nah waktu pas kita udah sore itu ya kita masukin tuh alat segala macam ke dalam shelter ya, kita bersihin, kita pinjam sapu tuh, kita bersihin biar lebih enak lagi bang tidur bang gitu. Nah setelah malam itu kira-kira jam 9 itu kita lagi ngobrol-ngobrol itu belum tidur semua nih bang gitu, belum tidur semua. Nah salah satu dari teman kita ada yang keluar nih bang, namanya Reza. Dia mau kencing gitu. Nah Reza keluar, nah shelternya itu kita Shelter panggung. Berarti ada tangga gitu bang ya? Tangga, dia turun ke bawah. Udah gitu dia tergenang air bang. Jadi banjirnya itu lewatan. Jadi kalau misalkan hujan besar dia ngendang air. Nanti kalau sekitar 4-5 jam dia surut lagi. Oh gitu ya. Jadi karena itu sawah kiri kanannya. Jadi ya apa sih namanya, jalan ini juga kali ya, jalan air juga ya mungkin untuk ke jalur air untuk sawah. Reza turun ke bawah, dia kencing di samping pohon rambutan di belakang shelter. Setelah Reza kencing
naik ke tangga, masuk ke dalam shelter. Tiba-tiba pas kita lagi ngobrol, shelter itu dari atas kayak kejatuhan batu atau benda berat. Kita semua kaget. Jadi begitu pas kita lagi enak-enak ngobrol, ada benda jatuh, dar, itu kan seng bang. Jadi berisik suaranya, bukan seng sih, kayak apa ya, pokoknya bukan yang bangunan permanen gitu atasnya. Iya, kayak bedeng gitu bang ya. Mungkin Jadi, kurang lebih ya. jadi kan suaranya kedengaran kenceng tuh bang. Begitu pas jatuh benda tersebut, bang, kaget semua. Keras banget bunyi itu bang, suara. Keras bang, kedengaran semua bang. Pada saat itu orang kita belum tidur. Udah, kita keluar, terutama Ian langsung yang keluar duluan. Ian turun ke bawah, Ian ngeliat kiri kanan dikelilingin sama Ian itu orang Subang bang, orang Sunda. Ian ke bawah keliling, diliatin, nggak ada. Kita nih semua nih yang berlima itu nunggu di atas ini bang, tangga. Oh iya, di luar shelter tapi di atas itu ya gitu ya. Nggak ikut turun ya. Nggak ikut turun. Ian yang keliling bang, yang keliling. Nah udah gitu, Ian naik lagi ke atas. Kita masuk, Ian bilang ya udah kita masuk. Kita ngobrol, ngobrol. Sebagian ada yang tidur, Sugi tidur, si Mas Slamet tidur, tinggal gua, Resa, Ian bang. Ya bang, bertiga nih ya. Yang tiga nih udah tidur nih. Gue lupa namanya temen gue yang satu lagi tuh. Begitu pas gue lagi enak-enak ngobrol bertiga, suara itu udah benda yang tadi jatuh itu ngebentur ini lagi bang, atas dari shelter lagi 2 kali bunyi Sama gitu kayak bang, suara yang pertama kayak suara yang pertama. persis sama. Ian keluar, yang lainnya gue nggak yang bangunin, gue aja sama Resa sama Ian, gue keluar juga, gue tepat di depan itu tangga. Ian turun lagi, muterin lagi, dia naik ke ini bang, ke tower, tapi dia nggak naik sampai atas, dia cuma pengen tahu itu benda apa sih yang jatuh di atas shelter gitu. Iya, jadi dia naik ke atas, dia kelihatan atap shelter gitu ya bang. Iya. Ian naik ke atas, ternyata nggak ada apa-apa bang. Suara apa tuh bang ya? Ian langsung spontanitas ngomong, "Mane kalau," pokoknya bahasa Sunda, "Mane jangan ganggu deh," gitu. Saya sama teman-teman nih mau kerja, nggak usah ganggu. Ian berani emang bang, orangnya bang. Iya, orang lapangan kali bang ya. Ya bang, dia yang paling tua juga bang di antara kita. Gitu. Udah, Ian dengan celetukannya itu, nah Ian kalau mau ganggu jangan ganggu saya, jangan ganggu teman-teman saya di sini cuma kerja. Kita dengerin aja Marisa, Ian ngomong begitu di atas tuh, sambil ngeliat, maksudnya arahnya ke pohon rambutan itu. Udah, Ian turun. Nanya dong, gua sama Resa nanya, "Emang di atas ada apaan bang?" "Nggak ada apa-apaan." "Nggak ada apa-apaan, nggak tahu tuh, iseng aja tuh." Dia bilang begitu. Udah, gua masuk. Gua sama Resanya sama Ian nih belum tidur. Emang gua kalau tidur malam bang. Ian turun. Udah sekarang aman. Kata Ian ngomong gitu. Udah sekarang aman. Gua masuk. Aman bener bang. Pagi lah. Kamu nunggu pagi.
gue bangunin anak-anak, Ian cerita ke Sugi, ke Selamat, ke yang lain, dan gue juga masuk, gue ini juga masih sedikit apa ya, masih ingat sama yang tadi malam. Akhirnya mah kerjaan mah tetap harus berjalan sebagai tugas masing-masing. Ya udah, akhirnya gua ngerjain ini apa namanya, ngerigging antena buat gua naikin antena gitu kan. Nah setelah selesai dari gua instalasi itu, tinggal gua masang bank. Bank itu baterai bang. Ini semuanya udah naik nih, instalasi gua udah naik semuanya. Ini udah antena udah naik, radio udah naik, semuanya udah naik. Gue turun, tinggal bank. Jadi bank itu gue angkat satu-satu, tapi cara ngangkatnya itu karena itu tangganya rada terjal dikit dan juga licin karena bekas habis hujan, airnya sih udah nggak ada, cuma licinnya aja. Gue pelan-pelan, jadi bank itu gue masukin bambu bang, bambu yang bukan bambu, balok. Jadi gue ngangkatnya gotongan, berdua digotong. Posisi gue itu di bawah gitu, yang atas Mas Slamet gitu. Jadi gue di bawah memegang si balok, si Slamet megang juga. Jadi kayak dipikul gitu bang ya? Iya. Tangga ke-1, tangga ke-2, tangga ke-3, tangga ke-4, bank jatuh. Pas di bawah bank tangan gue, das. Kena tangan abang tuh. Tuh kira-kira beratnya berapa tuh bang? Satu bank gitu bang? Itu kurang lebih 25 kilo, kurang lebih ya, iya. kurang lebihnya. Itu tangan gue kehantam bang, das di situ. Tangan gue kehantam bank, ini bang buktinya masih bengkok begini bang. Iya tuh bang ya. Tangan gue kehantam bank, gue mau pingsan saking sakitnya. Maksudnya saking, kalau di barat gue mau pingsan, gue sambil gue teriak kayak gue nggak tahan, emang gue nggak tahan bang, sakit. Anak-anak pada ngerubungin gue, akhirnya gue dievakuasi ke puskesmas. Hari itu juga itu kan mana kondisi becek begitu gitu, maksudnya ya mau nggak mau darurat. Akhirnya gue dibawa puskesmas. Begitu sampai puskesmas nggak mau nanganin gue bang, kata puskesmas cari aja deh rumah sakit terdekat daerah sini, tapi kan jauh, ini kan darah udah pada netes terus. Dibilang begitu nih bang sama Ian. Tapi bang sadar tuh kondisi, sadar bang, sadar. Itu gue namanya nahan sakit, di situ darah gue udah netes kemana-mana bang. Iya. Udah kan, akhirnya Ian cari ke rumah sakit yang terdekat gitu kan. Rumah sakit yang terdekat, akhirnya dia cuma mau ngasih pertolongan pertama itu karena gue nggak ada BPJS bang, gue nggak ada BPJS, nggak ada asuransi gitu. Jadi mungkin rumah sakit juga nggak mau nanganin sembarangan gitu kan. Jadi gue cuman pertolongan pertama gitu. Jadi ya sifatnya tuh cuman dikasih kayak betadine lah gitu biar darah gue nggak terlalu ngocor. Selebihnya gue hari itu disuruh pulang sama Ian sama tim gitu. Udah nih lu balik aja gitu. Lu balik aja. Biarin nih kerjaan, biarin gue yang nanganin gitu. Lu urusin aja dulu. Besok gue tinggal ngomong ke kantor, lu nggak usah datang dulu. Bilang gitu aja. Ya akhirnya gue pulang bang, gue akhirnya harus dibawa ke RSUD daerah Tangsel, Pamulang gitu kan. Terus gue nggak kerja beberapa hari, nunggu tangan gue nih sembuh lagi, maksudnya pulih lagi. Ya mungkin cerita yang bisa gue bagi itu aja bang, dari pengalaman gue kerja di tower bang. Gokil ya bang ya. Ngebayangin ya lu kerja di tower yang resikonya tinggi gitu kan, kondisi lu capek gitu kan, kemudian malamnya lu ngalamin fenomena-fenomena yang ya mungkin kalau lu sendiri yang ngalamin ya kan, tapi kan banyak yang ngalamin dan itu berkali-kali bertubi-tubi sampai kemudian paginya lu harus ngalamin insiden lagi gitu kan secara fisik gitu. Jadi tuh seolah-olah gini ya bang, kalau menurut gue tuh kayaknya tuh yang penunggu situ kayak nggak puas, kayaknya sih ya, ini kan menurut gue doang, tapi kita jangan percaya juga bang. Maksud gue jadi mungkin karena
kemarin malam abis diteror itu sama Ian diancam apa gimana, gue nggak ngerti juga sampai Ian naik ke atas. Kayak nggak ini juga dia, maksudnya tuh kayak kurang gimana gitu. Iya. Tapi lu nggak coba nanya sama warga setempat dulu, tempat itu emang seperti apa kondisinya bang? Mungkin pernah ada kejadian atau apa gitu di kalau gitu kan namanya kan daerah pelosok ya bang ya. Nah, pelosok. Pelosok banget itu kan pasti. Nah, udah gitu gini bang, Ian itu waktu pas gue ketemu lagi, gue udah mulai aktif lagi, kan gue kebenaran pas lagu mulai masuk lagi tuh gue ditempatin kalau nggak salah di daerah ini bang, di daerah Jatinegara. Nah, gue ketemu lagi sama tim gue yang waktu pas di Talok gitu. Gue tanya sama Ian, Sugi juga nanya gimana tangan lu segala macem. Alhamdulillah aman, cuman patah, gue bilang gitu, 2 jari gue patah. Nah, gue tanya si Ian waktu pas ngulangin alat-alat yang dipinjem dari penduduk itu, yang gue bilang rumahnya nggak jauh dari shelter gue, sekitar 50 meteran itu, dia nanya, ngobrol sama si penduduk itu. Malam itu dia sempat diganggu, terus teman saya juga kecelakaan. Ya kata orang situ sih, ya gimana ya, emang di situ dulu mah ini sih balongan, jadi emang tempat nggak berpenghuni gitu aja. Ya mungkin ya kalaupun emang ada makhluk-makhluk gitu wajar, karena di sekeliling sini juga emang banyak gitu. Ini kan sawah semua, cuma ya kebun-kebun gitu, tapi terutama sawah semua bang. Jauh ya ada beberapa ini kan apa perkampungan tapi dikit gitu, perkampungan dikit, terus juga perkampungannya itu masih di ini sama kebun-kebun. Iya. Kebayang sih bang ya, untuk areanya kayak apa itu istilahnya seremnya gitu ya. Ya mungkin cerita gue yang bisa gue bagi itu aja bang. Next kalau gue ada beberapa gitu kan, kayak gue kan suka buat tualang juga nih banget, naik gunung apa segala macam. Ya nanti suatu saat kalau Ruban ngundang gue lagi, ya mungkin kalau gue ada waktu gue bisa bagi ceritanya ke Ruban. Pasti bang. Kalau kita senang kalau abang bisa berbagi cerita yang pengalaman-pengalaman yang menarik buat kita dengarkan gitu ya. Dari kisah pengalaman abang ini, abang ada pribadi mungkin punya ada ini gitu ya, kesimpulannya atau apa gitu yang bisa disampaikan buat pelajaran buat kita nih. Ya mungkin pesan dari saya sih, gue sih gitu aja bang. Kalau buat orang-orang yang kerja di lapangan nih, terutama ya ini aja apa, jaga keselamatan aja gitu kan. Karena kan kalau yang udah punya istri, ya istrinya manakin dulu di rumah, kayak di tower, di ojol ya, di mana aja lah, pokoknya di lapangan ya jaga keselamatan aja, itu aja sih bang. Iya. Ya udah kebayang ya, istilahnya nggak semua orang punya pengalaman pekerjaan ekstrim. Mungkin menurut saya sih termasuk ekstrim bang ya, abang di tower dengan resiko tinggi gitu, dan kemudian juga tempat-tempat yang ya kita nggak tahu dulunya seperti apa backgroundnya gitu kan ya. Dalam arti mungkin ya kita harus lebih seperti yang abang bilang ya, lebih berhati-hati dan waspada ya, fokus gitu ya, apalagi kan resiko besar. Makasih banyak nih Bang Andri buat ceritanya yang gokil banget menurut saya sih, istilahnya udah berbagi ya. Mudah-mudahan banyak pelajaran yang bisa kita ambil di pengalaman Bang Andri gitu ya. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Bagi sahabat Urban Mistikus yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari kami. Bagi teman-teman yang ingin mengirimkan pengalaman menariknya, bisa mengirimkan ke email kami di urbanmistikus.ch@gmail.com. See you and beware of your mind.